Enggak selamanya kita gak punya uang Iya. gitu Pak. Cuman kita kebanyakannya Nggak gak punya punya uang. uang gitu Pak. Mantap, turunkan harga BBM. Tujuannya buat masyarakat yang tidak mampu itu Iya. dari atas pasti itu kan pasti udah. pasti. Ini yang salah siapa sih Pak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampurasun. Sampai Ketemu dengan tayang perdana di channel kami di Paguyuban Yastri Zaman. Kita akan berbicara seputar obrolan rakyat. Karena ini perdana, karena pertama ya. Perkenalkan, nama saya Dede Suherlan. Panggil saja Delan Abring ya. Dan di samping saya ada teman muda. Siapa? Silakan perkenalkan. halo semuanya buat sahabat Paguyuban Yastri Zaman. Ini adalah perdana ya, Ya, perdana. perdana. Perkenalkan, nama saya Indra atau bisa dibilang Indra juga. Karena suka disebut dipanggil juga Indra juga. Lengkapnya apa? Indra PR. Indra PR. PR-nya apa? Karena manusianya banyak PR Pak. Aduh. Indra Prasetya gitu. Prasetya, ya. Oke, segitu aja udah. Apalagi silakan perkenalkan. Pekerjaan saya nganggur. Ngomong-ngomong, kemarin kan pernah jadi itu, lihat-lihat konten Indra itu di YouTuber ya? Oh, YouTuber asik. Asik. Gimana itu, gimana? Sekarang perkembangannya gimana? Pengen tahu nih. Pengen juga nih jadi Kita YouTuber. sampaikan ke pemirsa. YouTuber gimana Pak? Ini YouTuber gimana? Itu ada channel yang saya lihat itu. Suka malu juga kalau disebut YouTuber, kan kalau YouTuber itu harus yang subscribernya banyak gitu kan ya. Ini mah cuman lah apa tuh bubuk ranginang Pak. Bukan sama. YouTuban lah inti nama YouTuban. YouTuban gitu, kontenan lah. Ya, sah-sah saja, itu kan namanya juga berkreasi, Iya gitu Pak. kreator. Ya itu mah ngisi luang waktu aja Pak, daripada nganggur di rumah gitu. Mending Kenapa bikin tidak kalau video-video. dapat duit? Kalau Kalau dapat. dapat duit. Tapi ya mungkin lagi proses ya. Doakan. Tapi sekarang mah Pak, kan konten juga perlu biaya. Oh, perlu biaya? Perlu atuh Pak. Biaya buat apa itu? Sekarang kita gini, operasional. Kita berangkat, misalnya kita kan notabene saya ini kontennya di pedesaan. Jadi mengangkat tema-tema pedesaan, apa ya, kayak bercerita tentang oh di desa itu seperti ini gitu. Jadi kan kita itu dari rumah ke suatu tempat yang di pelosok, Pak. Kan biasanya suka yang cari yang di pelosok-pelosok gitu kan. Itu perlu bensin, Pak. Oh, itu biayanya ya. Iya. Jadi ya masalahnya sekarang tahu sendiri kan, sekarang ya bensin naik. Oh, bensin naik. Oh, gitu. 7.000 ya. Sekarang 10.000. Sekarang mah 10.000 gitu. Ya lumayan atuh lamun kali 3 liter oge nya. Ngesal liter gitu leuwihna lumayan gitu. Jadi mungkin agak terhambat juga ya. Dampak Gitu itu. Pak. Kalau bagi orang yang punya ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau bagi kita kayak gini mah tahu sendirilah, mau dapat uang 10.000 juga bisa dikatakan susah lah Pak gitu. Ya kalau ada rezeki Apalagi mah di kampung gitu ya. kita juga nggak selamanya kita gak punya uang gitu Pak. Cuman kita kebanyakannya Nggak gak punya punya uang. uang gitu Pak. Mantap. Kebanyakannya. Baik, kita ke ini ya. Bagaimana sih mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang nanti menonton channel ini, ini prospek yang akan diobrolkannya seperti apa gitu dalam channel ini. Nanti dalam orat ini, obrolan rakyat. Orat. Iya, Orat. Orat. Tapi lain anu. Bukan. Oh, bukan. Itu aurat. Oh, itu aurat. Orat. Oh, iya mah orat. Obrolan Rakyat. rakyat. Ingat. Benar. Ya, itu. Obrolan rakyat. Dalam obrolan rakyat ini kita akan mengupas semampu kita berdasarkan hasil pengetahuan kita, hasil di lapangan dan pengalaman, mungkin sambil mengamati keadaan-keadaan hari ini ya, situasi hari ini, sampaikan di sini. Kita di sini dalam hal berbagi kepada pemirsa semuanya apa yang kita tahu, apa yang kita alami hari ini dan yang lalu, gitu kan. Dalam channel Paguyuban Yastri Zaman. Yastri Zaman. Jangan lupa orat ya. Orat siapa? Obrolan Rakyat. gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan pemirsa atau teman-teman atau saudara-saudara kita mendukung channel ini, Amin. menyuarakan biar
para orang-orang tertentu mendengar ini gitu. Dan di sini perlu digarisbawahi, kita nggak maksud menyinggung siapapun ya. Enggak. Dalam obrolan kita nggak bermaksud menyinggung siapapun ataupun pejabat ataupun siapapun. Ini murni hasil dari obrolan rakyat. Kita selaku rakyat melihat keadaan di lapangan. Nah, tadi Indra pernah menjelaskan dampak kenaikannya BBM ya. Iya Pak, benar. Gimana? Coba sekarang saya mau nanya. Pokoknya kita buat untuk tema perdana ini suara rakyat dampak naiknya BBM. Setuju nggak? Iya sih, soalnya banyak juga yang ngeluh Pak atas kenaikan BBM itu. Ya salah satunya saya gitu kan. Ya misalnya dari 20.000 dapat bensin buat motor misalnya 15.000. Ya. Yang gocengnya lagi buat kita ngerokok atau buat kita cemilan sekarang nggak dapat. Nggak dapat. Aduh, jadi sangat prihatin. apalagi kalau bahasa gaul nama youtuber kecil mah gitunya. Iya. Anu babalak saka leuweung gitunya. Gimana sih pendapatnya terkait kenaikan BBM ini Pak? Setuju gak sih? Atas naiknya BBM ini. Oke. Menurut pendapat Bapak ini setuju gak sih? Siap, saya jawab. Saya spontan gak setuju ya. Karena Pertama, dengan kita tahu nggak 2019, 2020, 21 itu tahun kemarin dan hari ini juga pasca adanya pandemi COVID-19. Indra sebagai seniman merasakan nggak dampaknya? Sangat luar biasa kan? Luar biasa. Dampak perekonomiannya, kita mau keluar terkekang dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Banyak. Nah, hari ini beberapa waktu ke belakang pemerintah menaikkan BBM tersebut dengan alasan untuk mengurangi subsidi. Itu sah-sah saja menurut beliau-beliau ya yang bisa namun karena orang-orang beliau mungkin orang-orang pintar. Orang-orang yang berdasarkan hasil analisa, berdasarkan hasil pengkajian. Itu kan kata beliau, kita kan nggak tahu. Iya, itu makanya saya bertanya setuju atau tidak gitu, karena kebanyakan masyarakat yang saya dengar itu semuanya pada ngeluh Pak gitu. Iya, yang saya dengar juga asli mereka nggak setuju, semua masyarakat nggak setuju tentang adanya kenaikannya BBM ini. Terserah ini para pemangku kepentingan mau sependapat atau tidak. Yang tadi itu hasil pengkajiannya konon katanya untuk mengurangi angka subsidi BBM, subsidi pemerintah itu untuk mengurangi subsidi pemerintah. Toh kita kan nggak tahu berapa angka nominal subsidi. Bukannya negara kita ini sangat kaya. Coba bayangkan kan ya, apakah nggak ada solusi lain selain menaikkan BBM gitu kan? Walaupun mungkin ada impor ya, ada impor dari luar negeri. Tetapi kan mungkin itu karena dampaknya setiap kenaikan BBM itu masyarakat itu sangat semrawut. Itu sangat semrawut. Nah contohnya gini Pak kemarin, kan kalau dulu di desa itu buat ngegarap sawah itu kalau dulu kan pakai kerbau atau pakai sapi kan kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang udah jarang banget. Ya, sekarang udah jarang banget traktor ya. Bahkan di desa pelosok pun sekarang udah pakai traktor. Terkecuali yang misalnya jalannya yang enggak kejangkau sama traktor pasti itu pakai kerbau gitu. Pas kemarin saya ketemu kan saya suka ke desa-desa gitu ya. Suka ngonten-ngonten kayak gitu. Tanya sama petani yang punya sawah lagi nggarap sawah, Pak ini enggak pakai kerbau lagi? Enggak, udah lama udah gak pakai. Kerbaunya udah dijual kan. Cuman udah gak pakai katanya dari tahun 2015 gitu. Jadi dia sudah pakai traktor semuanya. Ini traktornya punya siapa Pak? Ini traktornya punya orang lain. Jadi kita yang punya sawah itu biasanya bayar yang kepunya traktor. Yang biasanya harganya
misalnya harga ini dari 30.000 sekarang naik gara-gara naiknya BBM itu jadi 40.000 atau yang 35. Pasti semuanya berdampak naik. Iya, nah jadi naik semuanya. Oh gitu ya Pak. Iya kata dia. Ya kita mau gimana lagi katanya kan. Ya kita kan orang rakyat di bawah. Iya. Ini kan gitu. kita hanya curhat gitu, katakanlah curhat kepada siapapun yang mendengar ini. Kan gitu ya. Ini mah Dalam yang saya tahu di lapangan. Betul, gitu, emang Pak. begitu. Setelah naiknya BBM, semua harga-harga naik karena seolah-olah sumbernya dari sana. Bayangkan ketika misalkan sebuah produk diangkut, tetap membutuhkan operasional angkutan. Angkutan benar. itu memakai bahan bakar. Bahan bakar ketika naik, otomatis biaya operasional juga akan naik. Harga pun akan naik. Itu mendingan kalau masyarakat mampu membelinya. Mending kalau masalah naik BBM doang mah gak apa-apa, asalkan jangan imbas ke yang lainnya. Bisa. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Nggak bisa seperti itu Logikanya kan. kayak tadi. Kalau misalkan BBM naik, semuanya operasional juga naik. Iya makanya itu Pak. Kemarin lihat dengar kawan-kawan yang buruh itu demo ya. Untuk meminta penyesuaian upah kerja. Karena memang nggak cukup mungkin. Dengan hidup jangankan di perkotaan, kita aja sama-sama ada ya. Di desa, di perdesaan, di perkampungan sama. Yang namanya kebutuhan hidup itu tidak akan jauh beda. Cuman kita akan terpotong dengan biaya ngontrak gitu kan. Kalau di kota-kota tinggalnya mungkin kebanyakan kawan-kawan kita ngontrak gitu kan. Akan sangat sulit untuk biaya hidup ketika penyesuaian karena harga-harga naik. Sedangkan pendapatan dari waktu harga yang dulu sama harga yang sekarang masih sama-sama aja, ya, Pak. Benar, bahkan lebih terpuruk kayaknya. Bahkan lebih terpuruk gitu, Pak. Misalnya kita beli rokok nih. Kemarin harganya segini, sekarang bukan segini lagi, Pak. Misalnya kemarin kita beli separuh nih rokok harganya 7.000 misalnya. Sekarang udah 9.000 Pak. Udah 9.000 ya. Naik kan semuanya kan. Naik menyesuaikan. Misalnya ini mah bukan ini. Pasti itu semuanya. Tapi Pak ngomong-ngomong BBM ya dan keluhan masyarakat gitu. Tapi saya juga sangat bersyukur gitu Pak. Ya, gimana? Bersyukurnya kemarin ada info tetangga saya dapat BLT gitu ya dari pemerintah. Alhamdulillah sekali gitu Pak. Alhamdulillah sekali. Walaupun ada yang kebagian, ada juga yang enggak kebagian gitu. Melihat tetangga saya udah kebagian pun saya mah udah senang gitu Pak ya. Nah Pak, setelah naiknya BBM ini ada program kompensasi BBM dari pemerintah. Apakah Bapak itu setuju gak? Yang kompensasi BLT itu? Setuju gak Pak? Menurut pandangan cara pribadi, ada setuju ada tidak setujunya. Setujunya di sini ketika tepat sasaran. Misalnya tepat sasarannya orang yang layak menerima, mereka menerima. Yang memang karangan betul-betul masyarakat ataupun rakyat yang tidak mampu. Yang tidak mampu gitu kan. Manakala penerimanya yang mampu, biasanya nggak bisa dipindahkan kan gitu. Nggak bisa karena akan terkunci datanya dengan database kalau nggak salah. Database itu jadi dari dinas sosial, dari Kementerian Sosial itu orang-orang tersebut itu mutlak namanya yang penerima itu harus menerima. Jadi nggak bisa dialihkan. Nah ini yang tidak setujunya di situ. Karena gini, bayangkan Indra misalkan mampu, saya misalkan mampu. Ketika ada nama itu sayang kan nggak diambil. Itu pemikiran masyarakat. Termasuk kita juga kalau ada pemberian, apalagi setiap orang ketika dampak naik BBM itu semua kan merata. Merata, berpengaruh semuanya. Jadi ketika ada rezeki misalkan dapat bagian itu pasti diterima. Nggak mungkin ditolak. Pertanyaannya cukup nggak uang 300.000 itu untuk 2 bulan, September Oktober, berarti 150.000 per bulan, untuk membantu mengurangi dampak kenaikannya BBM kan gitu. Nggak akan cukup dah. Berapa coba? Kayak tadi aja sehari 20.000 asalnya cukup, sekarang 30.000 masih nggak cukup kan? Benar. Kayak gitu aja logikanya. Coba bayangkan itu. Nah, yang tidak makanya di sana nggak setuju. Menurut pendapat saya itu sangat
menghambur-hamburkan anggaran. Kenapa kemarin masih dinaikkan kan gitu? Kenapa Pak menghambur-hamburkan anggaran seperti apa? Menghambur-hamburkan anggaran aja. Apalagi misalkan tidak tepat. Ah. Masih banyak yang nggak kebagian. Kalau kemarin misalkan nggak naik, nggak usah ngeluarin kompensasi kayak gitu kan? Coba kalau nggak naik, itu kan logikanya. Jadi mendingan itu tepat sasaran. Hari ini merata banyak ini yang tidak tepat, yang saya amati menurut Emang banyak Pak seperti itu? tetangga juga kan yang kemarin yang dapat ya. Ada yang dapat. Banyak yang tidak layak menerima. Yang layak menerima mereka nggak menerima kan? Iya, ada juga sih beberapa yang kayak gitu. Bukan ada. berapa banyak kayaknya. Yang saya tahu ini Pak, yang saya tahu. Banyak, Tapi nggak tahu di luar sana seperti apa, saya nggak tahu Pak. Jadi itu menurut yang saya tahu terkait data itu kayaknya seolah-olah nggak diperbaharui. Jadi seharusnya ada tim independen, ini ada terobosan menurut saya. Ada tim independen yang notabene mereka mendata urgen setiap waktu, karena yang namanya angka kemiskinan itu berubah-ubah. Kadang-kadang orang hari ini tidak mampu, mungkin esok lusa dia mampu. Kadang-kadang dia mampu hari ini, mungkin esok lusa dia nggak mampu. Yang mendata itu jangan dari bawah orang-orang tertentu lah, gitu kan? Yang independen, yang memang tidak diketahui oleh orang tersebut. Nah, mungkin kan dari atas itu buat tujuannya buat masyarakat yang tidak mampu, itu Ya. dari atas pasti itu kan, pasti udah. Pasti. Ini yang salah siapa sih Pak? Maksudnya yang ngedatakah atau siapakah gitu yang salah? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kita nggak berani menyalahkan karena kita bukan auditor, Iya. bukan auditor, bukan sebagai pemeriksa. Bukan. Kalau kita menjas orang salah itu mungkin nggak elok di sini. Nah, Gitu. karena Yang kita- jelas kita mengamati saja cara-cara yang seperti itu salah. Gitu. Harusnya didata ulang semua keseluruhan ataupun semua masyarakat Indonesia yang memang notabene menengah ke bawah itu menerima semua. Ini begitu BBM dinaikkan, data BLT untuk kompensasi itu tahu-taunya sudah udah ada kan gitu. Yang saya dengar gitu. Taunya udah ada. Ada yang double nerima. Orang yang dapat, ada kan program-program yang saya tahu nih. BPNT, bantuan pangan tunai yang berupa beras kayak gitu sembako. Ada yang PKH, ada yang BLT yang itu langsung gitu kan. Itu kebanyakan orangnya itu juga. Jadi nggak merata. Kemarin saya juga lihat dari keluhan-keluhan, ada salah satu kepala desa ya. Jadi karena nggak bisa dirubah itu datanya, mutlak harus diterima sama orang yang bersangkutan gitu. Jadi ini harus dibenahinya dari mulai data. Kalau bisa yang sudah menerima ya it's okay sudah. Ini yang harus menerima masih banyak nih. Karena Banyak banget kayaknya. dampak dari kenaikan BBM menyeluruh ke semua. Nah, itu kalau mau dibenahi ya. Nah, tidak setuju juga itu dananya dihambur-hamburkan. Masyarakat, biasanya rakyat ketika dikasih uang misalkan 300.000, dia pakai beli itu ke pasar habis seketika. Habis seketika. Jadi habis itu kan ceritanya buat membantu 2 bulan. Bayangin uang 300.000. 2 bulan. Coba kalau misalkan 1.000 penerima berarti berapa? Berarti 150 juta ya? Tanya apa itu matematika mau beletik. 300 juta. 300.000 ya, 300 juta. 300 juta. Bayangkan. Uang dibagikan. Kalau 1.000 orang, wah se-Indonesia itu berapa juta nih? Gitu kan? Mungkin berapa triliun kan gitu. Nah, menurut hemat dan keinginan masyarakat yang terbawah, keinginannya itu gampang sih masyarakat. Bagaimana mereka mau membeli sesuatu ada uangnya, mudah didapatnya.
Itu Ya iya itu Pak. iya kan itu. Ya iya. Uangnya ada, Ketika kita mau uangnya ada. uangnya Ya ada. iya. Hanya itu yang dinamakan sejahtera. Dah buat kita mah dah dengan merokok dan ngopi juga sudah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, walaupun YouTube belum hasil Ya juga biarin itu. aja gitu. Yang penting enjoy aja. Jadi itu kita kalau berkilas balik ke yang namanya kompensasi itu. Terobosan yang harusnya para orang terkait ataupun para pejabat pemerintah yang harus dibuat harusnya membuat sebuah terobosan bagaimana masyarakat itu jangan dikasih ikan. Logikanya gitu. Kalau simbolnya masyarakat jangan dikasih ikan, tetapi kasihlah kail dan umpannya. Seperti- Bagaimana? Contohnya gimana? Contohnya bagaimana agar masyarakat itu produktif. Produktif itu bisa menghasilkan dengan usahanya sendiri di lapangan. Sehingga masyarakat itu bagaimana dia sangkan produktif bisa menghasilkan uang daripada dikasih uangnya 300.000 habis. Buatkan sebuah skema misalkan kearifan lokal yang ada di daerah-daerah ataupun yang ada di perkotaan untuk stimulan agar masyarakat lebih produktif, lebih meningkat. Berarti Menggali potensi yang ada. Berarti intinya Bapak gak setuju. Gak setuju. Gak setuju adanya itu. Kalau sudah diterima rezeki kan karena sudah dikuota di sana. Ada kuota. Coba kalau dibangunkan infrastruktur ataupun dibuatkan sebuah pabrik ataupun dibuatkan sebagai wadah untuk home industri agar tepat guna masyarakat sehingga hasilnya bisa berjalan manjang gitu kan. Bukan hanya 300.000 sekali ke pasar habis. Bayangkan itu. Seperti itu. Jadi menurut pendapat saya tidak tepat ya. Gitu tepat. Ya. Tidak tepat. Sama kayak yang lain Itu juga. mah cuma pendapat Itu mungkin. pendapat. Tapi yang lain juga saya di lapangan dengar-dengar sama kayak gitu. Emang sih keluh kesan masyarakat yang saya rasakan juga kalau lagi main gitu. Banyak yang ngeluh lah intinya. Banyak yang ngeluh. Banyak yang ngeluh. Tapi ya namanya juga masyarakat kecil kan di desa, di pelosok. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Iya, Kita cuman bisa ya udahlah syukurin aja. Kebanyakan ya udahlah. Ya mau gimana lagi? Ya udahlah. Paling gitu, Pak. Gitu kan. Paling kayak gitu Pak. Ini kalau udah begini Pak, kan tadi Bapak gak setuju nih. Langkah apa sih Pak yang seharusnya, yang tepat menurut Bapak gitu? Terkait yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama kalau mengenai yang tadi itu, ini menurut opini Bapak aja gitu. Turunkan harga BBM. Ya mungkin ini sangat di luar logika ya. Turunkan harga BBM. Apakah mau mendengar suara Bapak? Ya terserah. Ini kan yang penting kita sudah mengemukakan unek-unek kita gitu kan. Toh kita orasi di depan istana kan membutuhkan kos transport dan sebagainya. Berapa transport sekarang tadi dulu kan dibahas gitu kan. Jadi kita menyampaikan. Kalau saya sendiri mah belum pernah sih Pak, belum pernah. Kalau saya sering orasi. Ya namanya juga saya mah kan cuman orang kampung gitu, saya mah nggak tahu kan apa-apa. orang kampung sama. Enggak, maksudnya kan Bapak pernah kuliah juga gitu, pasti pernah jadi mahasiswa. Kalau saya sendiri belum pernah jadi mahasiswa Pak. Mahasiswa aja. Nggak, pengalaman aja dah. Ya udah nanti bisa juga kuliah. Jadi menurut pengamatan yang harus dilakukan seharusnya nih ini, tapi sangat mungkin bisa saja mustahil atau bisa saja tidak menutup kemungkinan pemerintah itu menurunkan kembali harga BBM dan menyesuaikan harga di lapangan. Itu walaupun sangat mustahil, tetapi mungkin saja gitu kan. Kontrol untuk harga-harga bahan pokok, harga-harga produksi yang lain yang notabene yang mudah dibeli oleh masyarakat harus terkontrol juga itu. Jadi itu mungkin saja bisa, mungkin juga sangat mustahil ya gitu kan. Tapi bisa saja gitu kan.
Kalau misalkan sudah terlanjur, langkah selanjutnya mendata kembali apa yang namanya itu untuk kaitan parameter penerima BLT itu. Dan lebih tepatnya lagi, ketimbang diberikan BLT, lebih bagus bagaimana memproduktifkan masyarakat agar mereka mudah untuk mencari uang ataupun menghasilkan uang. Gini Pak, kan itu menurut Bapak, Ya. itu kan opini Bapak. Ya, Mungkin aja nih masyarakat ada yang gak setuju juga nih menurut Bapak. Gimana tanggapannya nih? tidak jadi masalah. Tidak Itu jadi kan masalah. sah-sah saja. Kita di sini nggak maksud menyinggung seseorang, nggak maksud melangkahi pejabat-pejabat ataupun kebijakan pejabat. Mungkin pengamat-pengamat dengan berbicara opini, retorika dan sebagainya, sah-sah saja, silakan. Kita yang penting sudah menyampaikan unek-unek kita bagaimana sih di orat ini, obrolan rakyat ini menyuarakan sebagaimana ini keadaan yang di lapangan itu yang sebenarnya begitu. Jadi begitu. Nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Kita boleh juga kan Pak ntar panggil misalnya petaninya gimana Boleh keluh kita. kesahnya, Nanti gitu ya. kita ngobrol dengan Kita dengar langsung keluh kesan dari mereka itu lebih real, lebih enak Tapi gitu kan. kita juga sama kayak mereka gitu kan, bukan siapa-siapa kita. Ya, itu kan bubuk ranginang. Gitu kan. Gitu ya Pak. Jadi ini semoga sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, semoga dapat mendukung menyuarakan channel ini gitu ke depan. Mungkin akan ada tema-tema lain yang ataupun sesi masih tema ini, nanti sesi berikutnya apa. Kalaupun ada komentar ataupun saran ataupun masukan tema ataupun pertanyaan, nanti boleh di di komentar ya, di konten kami. Terima kasih. Begitu. Udah Pak ini udah Dulu lah. udah Cukup. cukup Nanti bisa kembali tayang saat yang tepat. Nah, kalaupun ada hal bahasan ataupun yang kurang tepat, kata-kata yang salah, mohon maaf, itu karena kekurangan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.